Duduk Pak, duduk. Masuk ke dalam. Istri soleh ngasih satu air, 1 gelas buat laki itu. 1 gelas air buat suami kita. Kalau kita ikhlas ridho, 100 kebajikan yang Allah kasih, Bu. 1 gelas 100 kebajikan pahalanya. 2 gelas 200. Udah tenangan dikit nih, baru tanya. Udah tenang, udah adem. Papa, bagaimana ngojek hari ini hasilnya? Alhamdulillah, Ma. Berkat doa Mama, ngojek mah hari ini saya dapat 7 juta. Bilang, alhamdulillah Papa, 7 juta. Ya, langsung keluar rumah dia teriak. Lihat di depan rumah nggak ada motornya. Papa, motor Papa kemana? Ngomong-ngomong Papa. Lakinya ngomong Papa gade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Junaid El Bagir. Oke, semoga berkah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Assalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini udah 3 menit. Hadratil mukarramin yang mulia, segenap para alimil ulama, Ada Ustaz, ini Ustaz. para kiai, para asatidah, terkhusus yang sama kita hormati para guru-guru yang hadir. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ade Suhendra SPDI selaku Ketua DKM Masjid Al-Amin, dan segenap para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda dan tokoh agama. Hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Gandoang, Bapak Haji Sayyidina Auf, dan segenap para orang tua, para ibu, para bapak, hadirin hadirat, para tokoh masyarakat yang gak tersebut namanya, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para panitia penyelenggara peringatan Maulid Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Amin, dan segenap para ibu, hadirin hadirat jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam acara peringatan Maulid. Semoga hadir dan kumpul kita semua mendapatkan berkah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul begitu cinta dan sayangnya terhadap kita umatnya. Cintanya Rasulullah itu dari dunia sampai akhirat. Ya Bu, ya Bu,
Apa? Kita ngomong ya kongko. Yang perlu ditanyakan, cinta kita terhadap Rasulullah sudah sejauh mana? Ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Beliau ini jenderal jawara. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini sangat ditakutin di kalangan kafir Quraisy. Bahkan diperhitungkan namanya Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah SAW di zaman itu ada dua Umar yang hebat. Yang satu namanya Umar bin Hisham, dan yang satu lagi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itu siapa? Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal, seorang tokoh kafir Quraisy, ditakuti, disegani. Maka Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, maupun Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hisham. Maka yang diterima doa Rasulullah adalah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah hidayah. Preman, jawara, tapi kecintaan Rasulullah SAW dibuktikan oleh Rasulullah, dibuktikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah beliau masuk Islam, memeluk agama Islam, Umar bin Khattab sayang, cinta sama Nabi. Ibu, apaan? Tahu. Yang ngaji mau nenek begini nih, gurunya masih ada, ditanya au. Jadi yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tetap kafir. Siapa itu Umar bin Hisham? Pamannya Nabi sendiri, namanya Abu Jahal. Makanya orang Arab itu masih julukan sering, bang, Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Jadi bapaknya geblek. Tuh. Ada sahabat namanya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Nama sebenarnya bukan Abu Hurairah. Beliau nama benarnya adalah Abdurrahman bin Sohr. Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Kenapa? Karena Abu Hurairah demen banget sama kucing. Sering miara kucing. Gamisnya gede, gombrong, itu kucing demen, Bu, masuk ke gamisnya. Dipiara tuh. Ini sejarah. Efeknya turun dikit, bang. Nah, jangan pakai efek, suara asli aja. Ibu. Tuh. Nah, Umar bin Khattab ini setelah masuk Islam, cintanya luar biasa sama Rasulullah. Ketika Rasulullah dikabarkan wafat, Bu, Masya Allah, Umar bin Khattab kagak percaya bahwa Rasulullah meninggal dunia. Ada yang laporan, Umar, Nabi Muhammad meninggal, telah wafat. Marah luar biasa, dicabut pedangnya sama Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Siapa yang bilang Muhammad mati, gua bacok batang lehernya. Galak jawara karena saking cintanya sama Rasulullah. Nggak percaya kalau Rasulullah itu meninggal. Akhirnya apa? Datanglah Sayyidina Abu Bakar. Di kerumunan orang banyak berpidato Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa orang yang menyembah Muhammad, bahwasanya sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah innallaha la yamutu abada. Siapa orang yang menyembah Allah, Allah akan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dengar pidato Sayyidina Abu Bakar, luluh hatinya Umar bin Khattab, pedang jatuh. Akhirnya apa? Dia merasa ternyata manusia juga Rasulullah, sama seperti kita, bisa hidup, bisa mati. Ya, Bu.
Saking cintanya sama Nabi. Yang ditanyakan cinta kita sudah sejauh mana? Bu, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cintaan Nabi apa cintaan Soekarno? Bu, ada yang bandingin Nabi, hebatan Nabi apa hebatan Soekarno? Ada yang nanya begitu, PA tuh si Jenong. Lagunya tengil banget. Nabi disamain sama Soekarno. Kalau bandingin Soekarno sama Ustadz Tilek, tuh hebatan Soekarno, begitu bandinginnya. Jangan bandingin sama Nabi Muhammad, PA itu si Jenong. Enak banget lihat. Bu, jadi Rasulullah luar biasa cintanya sama kita dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Mau wafat Nabi po. Nabi nih mau wafat nih, lagi sekarat. Nabi lagi sekarat. Nabi. Iya nyaut apa gitu? Nabi. Lagi sakaratul maut. Beliau cari siapa? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Masih ingat sama kita? Kalau kita kan mati lain kok, lagi sekarat. Kumpulin anak man, si roh, kumpul sini kumpul. Mana baba udah gak kuat, bawa penyakit. Ada lu yang bontot bilangin. Sini kumpul-kumpul, emak mau ngomong, bapak mau ngomong sama lu. Kalau bapak udah gak ada umur, itu rokok pinggir jalan, jangan lu jual. Ngomong apa bak, punya Cina. Mau digerebek kita sama Cina. Kita mau mati masih badai yang kita pikirin bang. Tapi Rasulullah nyari-nyari kita luar biasa bu. Sayang nyampe begitunya. Sampai-sampai di akhirat dibuktiin lagi sayangnya Nabi. Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar kok. Ini semuanya kita kumpul. Habis kita mati di kuburan, nungguin hari kiamat, hari kebangkitan datang. Semua manusia dihidupkan dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Dihidupin kembali. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki gak kenal bini. Masing-masing bawa diri kita di sono. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja matahari juta kilometer panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, udah kepanasan. Haus sudah pasti haus, lagi panas begitu. Kita mati kagak bawa air di sono. Mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup, nggak nemu di sana bu. Apalagi galon isi ulang, nggak ada. Tapi disediain oleh Allah orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid, disediain itu sama Allah. Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga kausar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majlis maulid. Walaupun becek-becek buah cecek nangka Belanda, becek-becek gua jalan juga. Sering kumpul di majlis maulid, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen sholawat, biarin disuruh dia kausan bu, dia kecekek, rasain kagak dinolongin. Na'udzubillah min. Bukannya maulid, banyak orang pada ngomongin maulid. Mana dalilnya maulid? Enggak ada dalilnya. Ada Pak Ul. Mana dalilnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu dalilnya, Allah yang nyuruh. Bahasa kitanya begini, contoh itu Nabi, contoh tuh bahasanya. Siapa bilang gak ada dalilnya? Bid'ah. Ngomongin dikit bid'ah mulu. Tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, muludan bid'ah. Muka lu aja bid'ah.
Nah, zaman Nabi muka lu ada, kata gitu bu. Nah, iya kan kata dia, sesuatu yang gak pernah ada di zaman Nabi sekarang ada, berarti bid'ah. Waduh, muka lu zaman Nabi ada, kata gitu. Berarti congora lu bid'ah. Ibu, nah, iya zaman Nabi gak ada handphone, sekarang ada HP. Berarti yang punya HP bid'ah dong. Jual tuh HP, ganti makaleng susu. Ikat membenang, halo-halo, sampai budek di sini. Zaman Nabi nggak ada motor, sekarang ada motor. Berarti yang punya motor bid'ah. Jual motor bu, ganti monta. Udah kemana-mana naik onta aja udah. Jalan-jalan ke Indomaret, ke mall naik onta. Pergi haji jangan naik kapal, jangan. Zaman Nabi kan nggak ada kapal, nggak ada pesawat. Udah naik haji, naik onta aja. Pergi haji, suruh nguyur di laut. Habis dimakan ikan hiu udah garas habis tuh. Suwe bener dah. Apa yang dikitin bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, yasinan bid'ah. Udahlah, yang mati-mati aja udah, gak usah bacaan Quran, gak usah bacaan tahlil. Ada yang begitu bu. Doa kita yang hidup dengan yang mati kagak nyampe. Kata dia nggak nyampe. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu kalau kita ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah kita sampai? Saya nggak jawab, ada yang nanya begitu. Saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe, Paul. Ternyata gitu. Ya orang yang kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe. Mau percaya mati aja dulu. Ternyata gitu. Terus gue bacain Fatihah lu di atas kuburan, kalau nggak nyampe Fatihah gua lu miss call dari dua kubur. Ternyata gitu, suwe bener lu. Iya udah, kalau debat sama dia mah jangan pakai dalil-dalil, percuma kita kasih dalil juga bakalan paham. Iya udah, ambil golok aja orang atu, saya ganti langsung. Nih golok nih, lu orang atu bukan nih, itu main bacok-bacokan ya. Lu bacok dulu gua dah, bacok gua nih bacok, saya ganti langsung. Kalau mempan hebat lu, saya kata gitu. Gantian ya, habis gua bacok lu yang gua bacok. Lah mati belum tentu, kebelah udah pasti, saya kata gitu. Suwe bener. Iya bang, jangan begitu, jangan membid'ahkan semua. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia. Benar bu? Lah, iya, sampai beduk dikatain bid'ah. Beduk gak salah apa-apa kok. Saya kesian banget sama beduk. Apa itu beduk katanya bid'ah? Beduk itu bu, alat tanda waktu masuk sholat. Zaman para wali, ini sejarah. Zaman para wali belum ada yang namanya pengukur waktu, belum ada yang namanya jam. Nah maka ditandain tuh waktunya masuk azan johor pakai beduk, asar pakai beduk. Beduk dikatain bid'ah. Saya kesian banget mau beduk. Ya ilaha illallah. Kalau semua dibilang bid'ah, kita miskin sama budaya. Beduk itu tanda waktu masuk sholat. Kalau panggilan sholat namanya azan. Beda. Waktu tanda waktu masuk sholat pakai beduk. Tanda panggilan sholat azan. Begitu. Ini kadang-kadang bid'ahin mulu. Enak banget kita. Maulid ada dalilnya, cinta sama Nabi ada jelas ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jelas. Apalagi ayatnya ada, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada. Al-Imam Ja'far Barzanji bilang juga dalam rawinya, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Tuh, surga akan disediakan buat orang, surga dan kenikmatan yang disediain buat orang-orang yang rajin sholawat cinta menabi. Alhamdulillah. Nah, iya kok sama Nabi. Kalau nggak ada Nabi kita nggak ada, alam nggak ada. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kau wahai Muhammad, kalau bukan kau wahai Muhammad, kalau bukan kau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan dunia dan isinya. Dibandingin sama Bung Karno, enak banget kita. Saya bingung sama pemerintah kita sekarang yang begitu kagak ditindak ya bu. Iya, agama banyak di Indonesia, ngapa Islam mulu yang dimusuhi?
Benar? Ormas begitu banyak di Indonesia, ngapa FPI mulu yang dimusuhin? Gubernur begitu banyak di Indonesia, ngapa Gubernur Anies Baswedan mulu yang dimusuhin? Ulama banyak di Indonesia, ngapa Habib Rizik mulu dimusuhin? Kenal banget kita. Rasulullah mampu, Masya Allah, zamannya beda sama kita dulu. Dakwah mah, kalau kemuliaan akhlak Nabi mah kan udah kita baca di Rawi. Di Rawi sering kita baca. Di Rawi. Al-Imam Ja'far Barzanji ngomong tuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu dan Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget, Bang. Pernah Nabi satu hari lagi dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, angin kencang, niup gamisnya Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan. Rasulullah mukanya pucet, malu, langsung turun dari bawah, turun dari atas ke bawah. Lihat kenapa? Malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang kelihatan malu, kok. Timbang betis doang kelihatan malu, timbang betis. Orang sekarang kan beda, kok. Urat malunya pada putus. Udah nenek-nenek naik motor niok, lu bilang halo sore-sore bencana wahai. Komputer kirain kenal pot racing, fotonya kulit. Pakai jilbab, Bu. Jilbab perempuan mukminat anak wadon pakai jil. Tuh, jilbab itu apa sih, Ustaz? Jilbab itu yang bukan empok pakai di kepala empok. Di kepala empok itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya dipakai cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apopnya masih kepajang. Bocah jangan tahu, lu paham. Rasulullah betisnya kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadu. Rendah hati, enggak sombong. Nabi mah enggak sombong. Nabi enggak sombong. Kita baru pangkat, baru naik dikit aja sombongnya sok banget. Ya Bu, Nabi pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Lebih pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamin udah masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang diusap, dihapus, ditipek, digebek, udah gak punya dosa. Tapi Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong. Kita baru timbang pangkat jadi bini RT udah tengik banget lalu. Bukan RT sini, bukan Bu RT sini, bukan RT sini, bukan RT sono di laut. Sono di laut. Bu, ya Allah, kayak dikit dari kita udah sombong, bener? Ini apa yang mesti kita sombongin sih, Bu? Apa yang kita mesti sombongin? Kita semua nama dikasih sama orang, lahir ke dunia diurusin orang, baju dipakein orang, ya Bu. Pangkat dikasih sama orang, nama dikasih sama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan kagak nepak. Kuntilanak kali. Harta cuma titipan, jangan bikin kita sombong, bener Bu? Pangkat titipan. Walau tiba jadi anggota DPR aja belagu banget. Lu kan menang gara-gara kita yang dukung, bener? Kalau kagak kita yang nyoblos maka kagak menang lu. Iya Po, ngomong enak banget, tenang aja Po. Bu, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjirnya enak banget kita. Ibu ya, iyalah. Orang kalau naik Panjat Pinang, Bang, yang paling capek yang di bawah. Kalau 17 Agustus lomba Panjat Pinang, kan yang paling capek yang di bawah. Gue di bawah udah silas lehernya melintir sono, melintir kemana. Tapi yang diinjak di bawah kan ngomong, Bu, biarin gue sih ngapa-ngapa, gue diinjak di bawah. Yang penting lu naik atas. Gue mau orang tim sukses. Ntar kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan.
Ini kadang udah kita naikin nyampe di atas habis lagi tuh gas dewek dulu. Semuanya di terakhir dibuat semua habis, panci-panci ya kerepus semua habis. Bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan. Sampai kabel telepon dimakan juga sama dia. Enak banget kita. Rakyat membodoh-bodoh mata boleh jadi mah ya po ya. Gue pikirin rakyat, makanya rakyat sengsara mulu, kesian banget. Begini hari BPJS naik, BPJS naik, BPJS. BPJS naik 100%, enggak ada yang pada ribut pejabat ya po. Di Rentrana Cingkrang naik 10 cm ribut. Diomongin aja bener ya. BPJS naik. Makanya BPJS kan singkatan BPJS, Bapak Jokowi Sehat. Enak banget kita. Tapi sekarang nih boleh naikin lagi. Rokok boleh naikin bang. Bang rokok bebe. Rokok mau naik sebungkus gocap. Ayo depok lu, puyeng lakiin bang rokok. Sebungkus gocap sekarang naik. Listrik naik kita dikit lagi, BBM naik, semuanya jadi pada naik ngikut. Sekarang ada udah mulai naik. Ini lagi musim rambutan, harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang kok. Tuh, harga pisang turun naik. Ih, pikirannya najong bener. Kok kagak percaya, lihat apa sono di pasar, cek kalau percayaan. Harga rambutan di atas pisang, harga telur di bawah pisang, harga pisang turun naik. Yang kesian mah harga kacang kejepit banget. Kenapa kalau lapar mungkin sering ngawur. Ya tawa aja bang, yang penting tawa. Ngapain lagi, udah malam. Salahin Ustaz Ade, ngapa berani-beraninya ngundang Ustaz begini. Ustaz PA diundang. Apa saya mau dikatain PA. Yang penting po pada tawa semua ya po. Berarti po kan menawain orang PA. Jadi sama-sama PA kita po. Masya Allah, Rasulullah kemuliaan akhlaknya bu, kalau kita baca enggak pernah marah, pangkatnya tinggi, enggak sombong. Apalagi Nabi syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, agak pernah marah. Nabi enggak marahan orangnya. Nabi nih satu hari kok ada cerita kok, Nabi lagi jalan-jalan sama bininya Siti Aisyah, lagi weekend. Ke taman 2 kali weekend. Nah, ada orang kafir beri salam. Kalau kita kan beri salam assalamu alaika. Kalau dia orang kafir beda, asyammu alaika. Syammun artinya racun. Diterjemahin dalam bahasa Indonesia, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Nabi dikata begitu, marah? Kagak bu, Nabi mah gak marah. Siti Aisyah yang marah. Kesel banget lakinya dikata gitu. Dibalikin sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih 1, ngulangin 3. Dari sononya kali begitu. Tuh. Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau ada yang ngata begitu, balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu. Tuh, makanya Nabi mah enggak ada duanya kok akhlaknya. Apalagi dikatakan di situ, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen banget sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, sering nengokin orang sakit yang fakir miskin sakit. Nabi makanya sampai-sampai Rasulullah ngomong, idza da'athul miskina ajaba. Kalau kita diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini kita kadang-kadang pada terbalik. Ada orang kaya yang undang teragak-ragak, ada orang kaya yang undang terburu-buru.
Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 gong 1000 dibaca. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Iya Bu. Nabi itu demen sama fakir miskin luar biasa. Sering nengokin orang yang fakir miskin sakit. Orang miskin sakit ditengokin sama Nabi. Maka sunnah jenguk orang sakit. Kalau jenguk orang sakit sunnah. Makanya jenguk orang sakit bawa tentengan. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang nengokin orang sakit datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit pakai nanya lagi, orang lagi diimpus dia tanya, apa yang lu rasa sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang rasa-rasa. Kenapa begitu? Iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Memang PA pakai nanya. Orang lagi sakit ditanya. Ini Masya Allah Bu, luar biasa Nabi, akhlaknya luar biasa. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bersama janda-janda tua. Tuh, Nabi kalau jalan sama bareng sama janda, Nabi belakangan. Janda datang jalan duluan. Bukan berarti di belakang liatin bok-bok sama janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, ditolongin langsung sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang salah, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Lelet buat aki-aki pinggir belakangan, aki-aki nyemplung dia kagak tahu. Tuh anak muda suwe bener lagunya. Ini kemuliaan akhlak Nabi. Apalagi kemuliaannya. Satu hari Rasulullah pernah ceramah Bu. Lagi ceramah Bang di Taif, lagi dakwah, lagi ceramah, dilemparin kotoran onta, disambit bukan disambut, ditimpukin pakai batu, berdarah keningnya Rasulullah yang mulia, jidatnya berdarah, ditakolin. Nabi marah? Enggak, malah Jibril yang marah. Malaikat langsung marah. Turun malaikat Jibril ngasih tawaran, Muhammad, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang yang kafir Quraisy yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Masa lu lagi ceramah dikata radikal? Nih gua tibanin nih Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Kata Jibril, sombong amat. Kalau bahasa kita begitu kok. Gua tibanin nih, jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini bapaknya saya ceramain kagak beriman, ntar anak-anaknya kali bisa beriman juga. Jibril tambah kesel. Wah, bagaimana sih Mat pikiran lu? Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Udah pasti kafir lagi ya tuh anak. Kalau bapaknya kafir, anak kafir lagi Muhammad. Kalau kafir juga nanti saya tungguin cucunya Jibril. Lu kebangetan sabar lu Mat. Terus mau lu apa sih? Saya mau berdoa aja Jibril. Rasulullah angkat kedua tangan Rasulullah. Apa doa Rasulullah yang terkenal saat itu? Beliau ucapin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah buat umatku, buat hambaku, buat kaumku, karena mereka enggak tahu, mereka enggak paham, belum ngerti. Didoain yang nakolin Bu. Kalau kita mah nggak bisa dah begitu dah, enggak ada. Apalagi saya, enggak ada, nggak bisa. Saya lagi ceramah nih, gua lagi ceramah direkam sama Intel, umpama disambitin pakai bom molotov, disemprot sama cannon water cannon, bang pada buat demo tuh, lagi ceramah saya, tandanya datang malaikat Jibril. Tilek, bagaimana kalau Monas gua cabut, gua tibanin ini. Buat tiba ini polisi yang nyakitin lu. Tilek, bagaimana menurut lu? Sikat Jibril, mampusin strategi itu. Tiba ini mampus semuanya, anak-anak habis mati semua strategi itu ya. Nabi mah kagak kok, Nabi mah enggak. Nabi mah enggak begitu. Nabi mah akhlaknya luar biasa. Satu hari dari gang musola ke masjid itu, Nabi lagi jalan mau ke masjid kok, ada yang ludahin di samping masjid. Melihat ke atas, ya Allah ada yang ludahin saya. Senyum Rasulullah.
besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Alhamdulillah ada yang ludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya diludahin lagi, keempat harinya lewat situ lagi Nabi, enggak ada yang ludahin. Nabi tengah tengok Nabi. Ada yang nanya, Nabi nyari siapa sih dari tadi tengah tengok aja? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan saya. Langganan apa? Ada yang ludahin. Oh, si Fulan kali ini orangnya. Emang kemana? Sakit ya Rasul. Sakit. Bener? Iya. Sakit apa? Sakit panas. Buru-buru Rasulullah pulang. Ya Humairah, ada apa bang? Ada makanan nggak? Buat apa bang? Saya mau nengokin orang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin kok. Datang Rasulullah nengokin ke rumah yang sakit. Yang sakit yang di atas balai kekurung. Di dalam rumahnya kekurung. Nabi beri salam, Assalamualaikum. Yang lagi sakit dari balik selimut, siapa itu? Assalamualaikum. Masuk aja, nggak ada kunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kok yang sakit. Langsung bangun itu yang sakit dari selimutnya, disingkap selimutnya, dia tunjuk Nabi Muhammad. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Nabi mah begitu, dakwanya pakai akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tuh Nabi mah ajarannya kok begitu. Makanya besok nih kelar maulid, orang baru doyan ke musola, ke masjid, jangan dikata apa-apa bang. Kadang-kadang diaru-aruin mulu, usil banget mulu. Tumben bang lu ke masjid, besoknya kabur. Mantepin aja, orang baru doyan belajar, sembahyang baru belajar, pelan-pelan juga ngapa-ngapa. Orang baru doyan sholat, lambat-lambat dikit gak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi ngajarin dah sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya begitu, mengajak. Enak Nabi pakai dakwah dengan akhlak. Apalagi masjid kita cakep, tingkat udah keren ini mah. Wah, yakin udah cakep buat ini masjid. Cakep dah, saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini. Oh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat dak ke sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ya. Masih dikunci kali. Ya Allah, maka kita pengen ayah bu kelar maulid ini ajaran Nabi kita ikutin, ya bang. Pelan-pelan kita ikutin ajaran Rasulullah. Yang belum doyan ibadah, kelar maulid ibadahnya doyan. Sholat jamaahnya tekun. Jangan punya sifat iri hati, degi gedeg aja gedeg, jangan. Ya Nabi itu kagak begitu, kedendaman orangnya. Ada orang kampung saya kok kayak es kental, orang hatinya sering kesinggung, orangnya baperan. Iya, namanya satu Haji Husin, yang satu Haji Sari. Ini Haji Sari sama Haji Husin, lucunya bu, dia ini doyan buat nonton bola. Bener bang, dia hobi buat nonton bola. Waktu kemarin, waktu final kapan tuh Barcelona lawan Real Madrid, udah janjian dia, ngomong dia ini berdua, nih ntar kita nonton nih bola ya. Yusin, iya siap Disari lah, ayo lu megang apa? Nah Haji Sari megang Real Madrid, nah Haji Husin megangnya Barcelona. Kan kalah itu. Nah sebelum main tuh dijanjian berdua, dia taruhan aja nyok. Tuh Haji Sari ngajak taruhan. Taruhan apa? Udah taruhan, yang kalah ntar subuh jadi makmum, yang menang jadi imam. Wow, doyan ibadah nih orang. Oke lah kalau begitu. Wow, Haji Sari megang Real Madrid, Haji Husin megang Barcelona, kalah 2-1. Kesel banget.
menang Barcelona, Haji Husin menang. Nah, sesuai perjanjian, selesai nonton bola, subuh datang, ayo kita ke masjid. Datang dia ke masjid berdua, lu wudhu bareng, dah semua yang wudhu sholat. Gue menang, gue jadi imam. Kata Haji Husin, Haji sering ngomong, ya, gue sportif. Wah, jadi makmum. Pas selesai sholat, salam kanan, salam kiri, Haji Husin wiridan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku. Haji Husin rese juga wirid dia po. Pas lempangan itu jangan kencengin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul. Wah, Haji Sari kesel banget di belakang. Langsung kabur po. Baperan kagak nanya-nanya, purik sama masjid. Tuh, gara-gara kalah Haji Syarif. Kita ngaji dah, kumpul dah, kita kumpul bu, mau ngapain lagi kita? Nanti sih bu, empo punya laki Haji Syarif. Ya Allah, maka kita kepengen kelar maulid biar ada bekasnya, bener? Kelar maulid biar ada asarnya. Selesai maulid semakin meningkat kualitas iman takwa kita, semakin cinta sama Nabi, ikutin ajaran Rasulullah. Masjid kita cakep, ayo kita isi. Ini masjid kita bikin rame-rame, jangan kita bikin doang cuman kagak ada yang mau masukin. Sama aja kayak burung batang. Burung batang begitu kok, cakep banget tuh burung batang, disuruh masuk kok enggak. Masukin burung batang, wah lu aja bu, rupanya mana, lu aja jangan, wah lu mau. Ini masjid kita isi, kita yang bikin, kita yang isi, insya Allah berkah. Mau ngapain lagi kita? Yang belum doyan ngaji-ngaji udah, apalagi udah tua, nenek-nenek ngaji udah. Ngapain lagi nenek-nenek? Mungkin jangan alasan banyak-banyak, udah tua. Ngaji nek, malu memantu, ntar ah lagi men. Nenek-nenek men aja. Agak-agak aja alasan. Ngaji udah, kita ngaji ke nenek. Ngaji gak ada batas waktunya po. Dari mulai kita dibedong sampai dibedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah mujur ngalor, dibedong sama Amil udah mati. Nih, Masya Allah, ada yang ngomong, Ustaz, saya pengen banget ngaji sebenarnya, emang repot banget Pak Ustaz, nggak sempet banget ngaji, repot banget. Ngomongin repot sama juga repot kok. Dari muda kerja repot, udah punya laki ngurusin laki repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi, bener? Nah, kapan mau ngajinya? Sempetin waktu seminggu sekali kita ngaji, kumpul di pengajian. Orang yang ngajinya getol banget kok, mau bisa kayak kagaknya datang aja udah ke majelis, ikutin guru. Guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab bang. Mau bisa kayak kagak tuh kitab kita baca, bawa aja. Guru kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru gak tutup masih kita kebet aja. Temen nanya halaman berapa cing? Ah, boleh kebet doang. Nah, datang aja yang begitu. Dicatat pahalanya besar bu, luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Buru-buru 1000 rakaat bu. Bayang terawih di niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih, lama. Udah pindah. Ya Allah, pahalanya gede, dosa-dosa kita dirontokin kalau ngaji. Raba dada kita masing-masing bu, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Ini semua yang ada di sini termasuk saya, ya Allah kok. Apalagi saya tukang ngomong, pasti banyak salahnya. Salahnya tukang ngomong ya di omongan. Salah tukang bangunan ya di bangunan. Salahnya tukang nulis jadi tulisan. Bener bu? Semua yang kita banyak salah. Dosa-dosa yang kecil kita banyak. Yang sengaja nggak sengaja dirontokin dosa-dosa gitu. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Apalagi dosa sama laki bu, masa bergabrek. Jangan belaga budak dosa sama laki. Kadang-kadang mau berangkat ngaji, bikin dosa sama laki. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan di murah lu angkatin loh. Ada di sini begitu ada. Lemes buat mulut. Laki-laki tidur, bangunin salah. Bangun bang, lihat mau jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh lihat jam. Kan salah itu ibu. Tempo aja kok yang melek lihat jam. Pakai nyuruh laki, bangun bang, lu lihat no, udah jam berapa? Tuh, laki-laki tidur suruh lihat jam. Laki-laki tidur diomelin, kerjaan lu tidur mulu bang. Ya bagus ya, tidur aja kerja. Gak boleh kagak tidur.
Baik kalau ngomelin jangan salah-salah kok. Kerjaan lu tidur aja bang lu. Nah salah itu ngomong lu bang lu. Tidurnya dia kerja tidurnya apa yang jauh itu. Makanya istri yang soleha yang suka ngaji ilmunya ada. Jadi istri soleha dipakai diterapin. Sama laki ada hormat nurut. Tuh istri yang soleha mah kok nggak punya beras nggak punya duit jangan minta melaki itu bini yang soleha. Nggak punya beras jangan minta melaki bu. Minta sama Allah lah. Allah maha kaya kok. Cuman ngomongnya di kuping laki. Laki lagi duduk topo aja sambil lewat. Ya Allah masa nggak ada beras ya Allah. Praktekin gak bisa kok. Anjir. Ya Allah. Kadang-kadang gini ngaji rajin, sembahyang rajin sama laki berani banget. Ngomong asal jeplak aja depan laki bang. Terus kalau dicerain sama lu kagak rugi. Lama rumah tangga belum pernah gue ngerasain senang sama lu gajian 100.000 nyukupin kemana? Dia mulai dari dapur belum punya jajan yang udah lagi goblok lu bang. Orang bakal jadi pabrik nyolong apaan kek? Ada model begitu di sini. Jangan po, kalau istri soleha mah nggak begitu bu. Istri soleha mah nih suami berangkat ngojek, siapin pagi-pagi udah sarapannya. Papa sarapan dulu sebelum ngojek, udah tersedia nasi uduk sama jengkolnya, begitu. Makasih mama, tuh suami yang soleha. Sarapan kelar, masuk dari istri soleha ke kamar. Ngapain? Ngambil helm sama jaket. Papa nih helm sama jaketnya. Tuh begitu mestinya. Ya udah mah, kalau begitu papa berangkat dulu. Istri yang soleha, iya pak. Cium tangan sama suami, sereset, plok-plok-plok. Habis cium tangan, cipika-cipik ya sama suami. Cium pipi kanan, pipi kiri suami. Pahalanya sama bu dengan nyium Hajar Aswad. Daripada ke Mekah nyium Hajar Aswad, ongkosnya belum kelihatan. Di rumah udah ada kan Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Tuh, pas lagi pulang kerja, ya Allah batu hitam nyampe tuh. Kok. Tuh, cium tangan lagi seset, plok-plok. Tuh, iringin nama doa. Mama, kalau begitu papa berangkat ngojek dulu. Iya papa. Istri yang soleha ngomong, titi DJ pak. Hati-hati di jalan. Suaminya balas, Dedi Dores mama. Dengan diiringi doa restu. Iya. Berangkat tuh, iya. Mama, papa OTW. BMW pak. Nah, begitu dong. Tuh berangkat iringin dengan doa. Berangkatlah saya, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Doain pok suami di mana-mana berangkat kerja yang penting selamat. Udah jangan pakai minta ini itu kagak, jangan ada. Aku tidak minta oleh. Jangan udah berangkat suami ngojek itu. Sebelum masak istri yang soleha, suami lagi usaha doain apa? Sholat duha, bantuin doa. Suami usaha, bini bantuin doa. Angkat kedua tangan kita sholat duha. Ya Allah, rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih jauh deketin ngapa? Kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Kalau masih dikit banyakin ngapa? Boleh kok doa ada ngapanya. Tuhan juga denger. Tuh 11:30 laki pulang ngasoda. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Udah pulang. Ya papa ini jaket tadi bukain. Dah jangan diajak ngobrol dulu, masih panas. Duduk duduk masuk ke dalam. Istri soleha ngasih satu gelas buat laki itu. 1 gelas air buat suami kita. Kalau kita ikhlas ridho 100 kebajikan yang Allah kasih bu. 1 gelas 100 kebajikan pahalanya. 2 gelas 200. 3 gelas 300. Pengen dapat 1000 ember. Bang lo pokok ya, lo minum pokok. Kira mujair kali laki. La ilaha illallah. Tuh, udah tenangan dikit nih, baru tanya, udah tenang, udah adem. Papa, bagaimana ngojek hari ini hasilnya? Alhamdulillah mah, berkat doa mama, ngojek mah hari ini saya dapat 7 juta. Bilang alhamdulillah papa,
7 juta. Ya, langsung keluar rumah dia teriak. Lihat di depan rumah nggak ada motornya. Papa, motor papa kemana? Ngomong-ngomong papa. Lakinya ngomong papa gade. Ngojek saingan banyak. Ya Allah, luar biasa ibu. Enak kalau kita ngaji, ilmu ada, ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Tuh, istri yang soleha suka ngaji, suami yang suka ngaji juga suami yang soleh, paham kemauan istri, paham bener. Iyalah, jangan nyuruh dandan doang rapi di rumah ya bu, bapak-bapak. Dandan apa neng lu di rumah, yang cakep biar laki betah di rumah. Cuma suami kagak modalin kan aja itu. Pelit itu namanya laki ya po. Iya pengen cakep tapi suami kagak modalin. Dasar udah somplak masih dipakai kan malu laki-laki. Harga diri laki-laki di mana bang? Iya dong, BH udah somplak dipakai kan malu. Kita malu laki-laki. Sunnah seorang suami beliin baju 6 bulan sekali, syukur-syukur 1 bulan sekali. Tuh buat ini. Ini dengerin bapak-bapak. Malu suami kita, istri kita masih pakai dasar somplak, BH somplak. Ajak ke mall bini kita beliin BH yang pakai remote. Sekarang ada. Enak tinggal buka dompet ya, buka plak. Weh, remote diumpetin bocah banget. Ibadah bener, rumah tangga jadi bener karena ada ilmu. Nyuruh dandan doang rapi cuman kagak modalin ya bu. Kalau sendiri ibu-ibu sekarang bedaknya di mahal-mahal bang, merek bedak macam-macam. Ada bedak Mars, Pambo, Rekon, ada bedak Ultima. Itu bedak Ultima aja tuh macam-macam. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 ada mahalan 175. Nomor 2 125, nomor 3 100.000. Kalau nyari di Jakarta di Cempaka Mas ITC, di situ lantai 9 ada. Saya bilangin buat bapak-bapak bu, biar belanjain suami istri ya bu. Bedak merah bela, bibirnya cempaka kan cakep, enak dilihatnya resep. Tuh suami pulang disambut main cakep bidadari. Ini bagaimana laki betah di rumah dandan kayak kucing kecebur. Rambut beriak ke kebun nyari kutu, biarkan mulut buset. Dia dalam mana berbuatnya jeri-jeri banget. Tidur asal jari depan TV, jari tidur ngembrek kayak mau basah. Udah langkah-langkahin bocah mulu, mana tidur yang keringkung aja, kita ada sakit makanan doyan. Makanya kalau gini meriang sakit panas dingin jangan sekali-kali dibawa klinik. Puskesmas kagak sembuh bang, lama sembuhnya ke klinik mah bawa ke toko emas. Beri 20 gram ya po, loh langsung beri tuh, tepelok tangan dia bang. Iya, ini orang girang diangkat tangan juga tepelok tangan dia. Iya, kan enak kalau sama-sama ngaji, ilmu ada, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Ngaji nih lewat bismillah pada ngaji biar pada getak semua ngaji. Dosa diangkat, pahala gede, silaturahimnya nyambung. Orang kalau ngaji, kalau ada pengajian kan kita bisa ketemu sama teman saudara. Kalau nggak ada pengajian jarang kita ketemu begini bu. Jarang kita ngumpul begini. Ini kita dengan adanya maulid, adanya pengajian, kumpul bareng ketemu, silaturahim nyambung. Makanya orang kalau yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Rasul sendiri yang bilang, bahkan orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh. Ada catatannya. Ada catatannya kok. Tanggal 21 November hari Kamis malam Jumat saya mau berangkat ke Cilengsi. Oh, mau ngapain lu ke sono? Menyambut nyawa orang sono ya Rob. Nah, udah ada catatannya, udah nih saya pegang catatannya. Wih luar biasa. Mau kemana sih Cilengsinya? Gandoang. Berangkat ya sono. Nah udah catatannya itu ada, ini saya pegang. Berangkat dia kemari po. Pas mau dicabut orangnya bu, nggak ada di rumah. Malaikat maut laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini mau cabut saya nyawanya, saya cabut. Nggak ada orang di rumah. Kemana? Oh kata tetangganya pergi maulid. Masih Jami Al-Amin. Oh jangan dicabut, orang lagi maulid. Tunda. Tuh. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang maulid. Kalau mana kagak ada yang pulang.
Ya Allah, malam Jumat ini dengar ceramah dari guru Tile. Ntar malam bangun mau tahajud munajat jam 2. Nah, Israel datang lagi mau nyabut. Ya Rob, orang saya mau cabut lagi sholat duha, lagi sholat tahajud. Jangan dicabut, jangan. Orang lagi tahajud, tunda aja. Ntar habis subuh cabutnya. Habis subuh dia ingat, ntar mau masak sebelum duha, sebelum sholat mau masak mau duha dulu, sholat duha lagi dia, kagak jadi lagi. Israel, ya Rob, lagi sholat duha orangnya, jangan dicabut, tunda aja tunda. Israel itu laporan, ya Rob kelamaan saya di sini nih, tidak doang kelamaan, udah lo pindah ya saya, pindah sama Kelapa Nunggal, Kelapa Nunggal berangkat. Wah Allah. Makanya orang yang silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Lihat orang tua dulu umurnya kok panjang-panjang, Bu. Saya punya engkong apa gini hari umurnya udah 95, 97. 3 tahun lagi 100, tapi masih awas, matanya masih ngelihat, kupingnya masih denger. Tuh, engkong orang tua dulu begitu, Bu. Baca Quran masih melek, nggak pakai kacamata, masih nendeng nggak pakai kacamata. Tuh orang tua dulu. Ternyata rahasianya orang tua dulu umurnya panjang, silaturahimnya rajin. Maka orang tua dulu saya ingat pantas orang tua dulu engkong itu pernah mesen tuh waktu malam takbiran aja mesen sama anak-anaknya semuanya, cucunya Mat, Sin, Roh, Ji, besok habis sembahyang Id kumpul di rumah sini, kita lebaran, saudara lu banyak banget di Bojong tuh. Habis sembahyang Id anak cucu mantu kok brero depan rumah, siap-siap mau berangkat lebaran silaturahim. Emak bapak kita di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu buat tenong lebaran. Itu tenong dalamnya uli, dodol dibawa ke dia. Bapak kita keren, kok pakai jas, cuma jika kepake, dia taruh di pundak. Jalan kaki gerak, celananya aja gulung, gendengkul, becek. Sendal lilinya aja tenteng, blok. Berangkat pagi, pulang sore, luar biasa. Maka orang dulu nggak ada yang kehilangan obor. Bersaudara kenal semua, wajar umurnya panjang-panjang. Bu, itu hebat. Yang kedua, kenapa orang dulu umurnya panjang? Makanannya masih asli, belum ada campuran zat kimia. Orang dulu apa-apa direbus, singkong direbus, ubi direbus, ya kok. Tuh orang dulu minum air sawah aja gak mati orang dulu, Bu. Mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget diminum pakai gogolio. Tuh orang dulu. Makanan masih asli, bikinan tangan, uli, dodol, waji, kena gini, kecerolot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon. Baik-baik makan sagon, nggak boleh ngomong. Wah, nyembur tapi. Sekarang kenapa umur kita pendek, Bu? Banyak orang sekarang hidup umurnya rada pendek, 40 tahun udah sakit-sakitan mulu. Kenapa? Karena pertama silaturahim kita rada kurang, zaman udah modern, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara, cuman WA doang dah tuh. Bikin WA lebaran tuh, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dikirim dah lewat WA, lewat grup, lewat WA semua pada japri. Kadang bikin puisi, cakep banget. Di saat mulut tak mampu berkata, lidah tak mungkin berucap, tangan tak bisa menulis, kaki tak bisa bergerak, itulah tanda-tanda stroke. WA itu sama lebaran gak pernah datang. Jangan yang jauh, depan mata setonton-tonton sama saudara kagak datang. Emang kita digedeg, ketemu sama saudara yang kita gedegin, buang muka, capek muka kita buangin mulu. Habis kita buang ke muka, kamu tempelin lagi. Bagaimana mau panjang umur, silaturahim rada kurang. Kita kadang-kadang kalah kok sama saudara kita tuh. Dia pada pulang lebaran, pada mudik. Bener? Udah merah berangkat ke mudik tuh semuanya. Kenapa? Pengen ketemu sama saudara di kampung, pengen ketemu sama keluarga. Tiket bus habis, kereta tiketnya habis. Dia bela-belain naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, disambung lagi pakai papan panjang, tumpuk 3 nyampe. Tumpuk 3 nyampe ke sono, ke Brebes, ke Tegal. Ya kok kita kadang-kadang lebaran kagak pernah datang ke saudara. Umur ada pendek. Yang kedua, makanan kita udah nggak asli, campuran zat kimianya udah banyak. Maka jangan heran kok sekarang dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit agak mau ngalah, tambah banyak. Penyakit zaman sekarang aneh-aneh, Bu. Kencing pahit, darah pendek, urat asam, si muda bibir pada menyon, tangan keriting, stroke. Orang dulu penyakitnya nggak ada stroke, paling banter gudik gitu.
Nggak pakai berobat orang rumah, dicari tikar pandan yang udah kering, dia bikin tabunan. Emang pantannya gatal, jarang pantannya di tabunan. Nah, sembuh, baik. Sekarang penyakit macam-macam, ya Allah, liver, jantung, stroke. Penyakit stroke kan penyakit berat. Gerobak aja berat, apalagi stroke. Pertama makanya Masya Allah, ayo dong, kita pengen kumpul di pengajian, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Ngaji kita kumpul, godaan emang berat bu, jujur aja. Kita mau ibadah sekarang ini Masya Allah, ada aja halangannya. Udah rapi, mau yasinan malam Jumat, ada aja halangannya, gerimis. Itu bukan orang yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Oh, mau dalam mati gerimis lagi mau ngaji, tadi juga gede bener, manjur banget. Jadi malam minggu udah dangdut nih. Nonton kalian kondangan gerimis juga ya, gerimis mau nonton dangdut lagi, tadi juga penter. Manjur omongan. Emang begitu, selalu ada aja halangan kita mau ibadah. TV di rumah siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote. Seperti sekarang acara maghrib udah seru-seru yang tayang itu, dangdutan maghrib mulai dangdutan, kelar jam 1 tengah malam. Giliran ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Siapa yang mau nonton? Belum gaok yang nonton. Ya ilah, rating yang jeblok ditaruh kita. Sinetron tuh agak yang bener semua. Belum lama kita bergandung emak-emak sinetron di SCTV, orang ketiga judulnya. Itu emak-emak kalau nonton, boilah semuanya kita lihat, resepot nonton gituan, gede sih gede. Tapi dia tonton lagi, emang seru sih saya lihat itu. Bener bu, kesian sama si Afifah. Afifah si Batu, lakinya itu si Aris rese juga emang. Aris emang ganteng sih, keren, wajar dibanding banyak orang ya. Apalagi Yuni yang rese po. Gatel banget Yuni, deketin sama si Aris aja. Iya, kegatelan aja. Dia demen sama si Yuni, si Aris. Kan benar si Yuni udah pacaran sama si Riko. Aku bingung juga si Yuni. Untung ada si Rangga perhatian banget sama si Afifah. Tahu kok emang Podong punya TV, saya juga punya TV. Dia ngomong tahu. Sinetron ya Allah kok, kagak ada yang didik ngajarin kita ribut berantem rumah tangga, bener. Sinetron udah pada lebay banget yang lain. Iya sinetron aja tuh, lebay banget, kurung batang nangkring itu yang listrik. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Udah dikuburin, kubur sampai gede ke belakang. Oh ya Allah, mereka bisa judul. Istri belanja online tanpa pengetahuan suaminya, mayatnya digotong DNA. Dipaketin kok lu, malah belanja ngumpet-ngumpet mayat lu. Ayo udah, kita kepengen Mbak Bu, godaan berat, tantangan berat tapi besar pahalanya yang Allah kasih. Makanya kalau kita pengen kagak males, ada doanya. Pengen doa kok, gimana kita rajin supaya nggak males, ada doanya. Mau ikutin doanya? Allahumma paksain. Udah paksain aja. Masya Allah. Kalau kita paksain aja, yakin kok pahalanya gede. Alhamdulillah. Iman kudu diuji. Iman kalau nggak diuji, ujian iman berat. Hingga 3:30, listrik mati, hujan gede, listrik mati, geledek gede. Dari musola ada yang azan, wah salatu khairum minan naum, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini putangnya deblay sebelah. Ujian itu bang, wah sikap minggir, berangkat, pahalanya gede, alhamdulillah. Makanya luar biasa bu, nggak ada ruginya kita kumpul di majlis taklim. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang, enggak bakalan sengsara orang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu dimudahkan oleh Allah. Amin. Ibadah jadi mudah. Coba nggak ada ilmunya, bisa nyalain doang.
Kayak tadi tuh nyalain bid'ah. Bener Bu? Ngaji dulu, jangan ngomongin bid'ah dong. Bener? Saya pernah sholat disalahin bang dia. Ada tuh orang datang-datang saya sholat dipanggil, bang saya mau nanya sama abang, ada apa pak? Tadi sholat baca usoli ya? Emang kenapa? Baca usoli hukumnya haram bang. Waduh, ini orang ngajarin berantem. Dia bilang baca usoli hukumnya haram. Haramnya di mana? Jangan sembarang ngomong haram dong. Kita kan mau sholat bu, bang sebelum takbir ngadep kiblat kan usoli dulu. Baca usoli di mulut. Usoli fadl maghribi salata rakaatin mustaqbilal kiblati ada adillahi ta'ala. Tangan bergerak, angkat sambil ngocap di mulut Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin niat, ngomong di hati. Sejak usai sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini mazhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar. Usoli fadl maghrib. Ini yang kagak boleh. Lalu takbir baca usoli. Enggak pakai usoli bagaimana Pak Ustaz? Saya udah kepepet waktu sholat maghrib, langsung aja saya takbir, niatin dalam hati Allahu Akbar. Sah. Kenapa? Karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Udah kepepet waktunya, langsung aja takbir Allah, tapi barengin niat hati Allahu Akbar. Sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita membayang nih ngadep kiblat bu, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Takbir dan baru kita Allah, niatin di hati, ngomong barengin Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa enggak? Masa kita mau sembahyang nyanyi, itu masalahnya. Tapi secara hukum ya sah-sah aja. Orang nyanyinya sebelum takbir. Nih mari kita ngaji biar tahu ilmunya bu, biar paham. Kenapa? Orang biar ilmunya banyak salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi ada Kori nggak di sini bu? Kori suaranya enak, qiraatnya bagus, boleh baca begitu Kori. Tapi ketika jadi imam sholat itu Kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang Kori internasional sholat jadi imam, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak lamaan mah. Lah kalau sholat dan makmum, biar Kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap badannya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murattal. Ilmu salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Mana buktinya? Saya ngomong begini di panggung duduk, yang di pojokan sono kedengeran, yang di rumah-rumah kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa Pak Ustadz? Ilmu teknologi, sound system. Coba kalau gak ada speaker, lecet gorokan. Ini ilmu nih bang, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah tabligh akbar jamaah ribuan di lapangan. Saya ngecek sound dulu, cek sound bapak ibu. Yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Nah, karena dia nyaut. Kan PA aja mah ya. Yang di pojok sana kedengeran nggak pak? Enggak. Berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Seni bikin indah, agama bikin hidup jadi terarah. Maka kita lewat maulid
buktikan tanda cinta kita ke Rasulullah mumpung masih sehat ya Bu, ya Bang, mumpung ada kesempatan, mumpung masih dikasih nikmat panjang umur. Yang namanya umur kita nggak tahu. Ini kita semuanya kan calon-calon jenazah. Yang kita bawa menghadap Allah apa sih Bu? Amaliyah ibadah, amal yang soleh. Ini kita calon-calon jenazah. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Maka orang dulu pernah ngomong engkong saya, Neng, toh umur manusia mah nggak banyak. Kok nggak banyak kok? Umur manusia itu cuma 7. Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebu. Bener juga orang tua dulu ngomong Bu. Kita napas nih nggak keluar, napas keluar nggak masuk lagi, habis sudah. Atau napas kita masuk lagi, nyedot napas keluar nggak keluar lagi, habis sudah. Ternyata yang dekat sama kita adalah kematian. Ini semua calon jenazah, kita nggak tahu apakah ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau malah sebaliknya saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu ya Bu ya, atau malah saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Kita nggak tahu. Semuanya kita. Yang kaya mati, miskin mati. Presiden aja mati Bu, saya kira presiden nggak mati. Mati. Bung Karno mati. Pak Harto mati. Gus Dur mati. Habibie mati. Jokowi mati. Ya Allah. Jangan ngerasa muda, Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Kadang kongnya seger, neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, Nike Ardila mati sampai sekarang. Ya Allah. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury mati, masih perawan. Mubazir tuh orang, masih perawan Bang. Masih pada muda, artis mati. Ricky Joe penyiar bola 41 umurnya. Haji Mas Said 40 tahun. Suaminya Angelina Sondak mati 40. Ade Namnung artis tuh pelawak umurnya 38, gemuk badannya, mati. Nyusul temennya Budi Anduk 40, Budi Anduk. Mudaan lagi Olga Syaputra 32 umurnya kok mati. Jupe Julia Perez 37. Jupe 37. Jupe 37 mati. Ramai pada komentar Bu, semua di Facebook. Foto yang menayangi. Ada yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup. Nah, pikirannya kesana aja. Beban hidup kok. Ma bapaknya misah, udah lama. Dia pacaran sama Gaston, dihianatin mulu. Beban hidupnya besar, gede. Saya punya teman Ustadz Jepri. Kenal Uje Bu? Ya Allah, Uje, Ustadz Jepri Al-Bukhari 40 tahun 3 hari. Baru ulang tahun 3 hari. Naik motor tengah malam 650 cc, ngebut nabrak pohon palem. Palanya kejedot pohon palem, mati. Ya Allah, pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala, maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang, sebat. Ya Allah. Pala lagi, ya, kok lagi bayangin pala. Ayo Bu, mumpung masih sehat. Gemuk mati, kurus juga mati. Jangan ngerasa gemuk ya. Saya gemuk Ustaz ini jauh mati. Sehat saya mah enggak. Orang gemuk kata dokter cepat mati. Kata dokter.
Kok bisa begitu dok? Iyalah Pak Ustadz, karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, nggak ada tempat buat napas, makanya dia langsung cepat mati. Oh, yang kurus girang saya dok. Alhamdulillah dok, saya kurus. Yang kurus juga cepat mati Pak Ustadz. Nah, kok bisa dok? Kurang gizi. Puasa dok, puas. Mati bu. Ya Allah, ayo dah kita siapin mumpung masih sehat. Kalau sudah datang kematian bu, ayah Haji Roma udah bilang dalam syairnya, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng terereng, itu ada musiknya. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ayah Haji Roma Irama syairnya luar biasa itu, lagu Sebujur Bangkai. Kalau kita resapi benar, ya bu. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sentuh, orang sudi menyentuhnya. Secepatnya jasad dipendam. Ya po, mati semua kita. Kalau sudah mati datang kematian, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Bisa kok mati kita. Ayo siapin dari sekarang kok, dari sekarang. Lewat maulid semoga kita dipanjangin umur, buat taat ibadah, amin. Dikasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Wa tilka niyyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat, para bapak hadirin jamaah, ini saja langsung doa, nanti guru kita yang baca doa. Mana MC? Ada ya, makan lagi saya ya. Apa Ustaz Ade siapin ya. Saya mau Ustaz Ade CS, kemudian dia rambutnya nggak mempan digunting ke siapa. Saya doang yang mempannya dia. Wah dia lain dia. Makanya besok dia ngundang juga acara potong rambut. Tahan apa gimana? Ke salon aja suruh motong rambut ya, sama ke pangkas ya Bunda. Dan doain guru-guru kita semua biar pada sehat ya Bu. Dan doain saya juga ya. Capek banget kok dari pagi mau mana ya, doain dah. Ya doain saya biar gemuk, biar sehat Bu ya. Ya kalau bicara kurus ya non kurus ya, kelihatan banget kok. Nama juga atlet ya. Atlet antara tulang dan kulit itu ketawa mulu bisanya kok lu nawain tuh. Saya makan dulu, saya belum makan ya. Maaf, maksud hati memeluk gunung, apa dari gunung yang meletus. Ada semua di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Dah, aja. Barangkali Ustaz Ade udah siap dah. Alhamdulillah ya, siapin aja. Saya bawa supir itu mau kunci mobil, remote-nya tinggal pencet aja. Ya, masukin apa kayak yang ada di dalam mobilnya.
Kalau ada ya kalau kagak ya ngingetin doang takut kelupaan. Sering begitu kok panitia lupa. Saya ingetin, saya pernah bawa mobil sendiri nyetir di Rawalubu ceramah baru pulang. Itu panitia lupa ngasih amplop mobilnya. Saya nungguin di parkiran, nyamperin ini. Saya pura-pura manasin mobil. Ya pulang aja dah, ya elah aku nelpon ya, tantepin dah. Jam 2 ngetok pintu, assalamualaikum, siapa ini? Apa kayak, jom tak ambil maafin deh. Saya panitia tadi ini amplop ketinggalan ngebesek. Dalam hati ngomong, ya Allah, nunggu lagi tungguin lu. Dalam hati doang. Dalam hati doang. Panitia pakai nanya, Ustaz jam 2 belum tidur, Tad? Kok gak bisa tidur mikirin lu? Mas kok doain saya ya boy ya, dah ini aja dah ya, karena memang besok pagi harus berangkat saya ke Bandara Soekarno-Hatta dalam acara berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Malaysia dalam acara Walimatul Khitan yang nanti nupin-nipin. Ada kalah, Allahumma maafin aku baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.